Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Islami, NPM 17320101, kelas 7B, Pendidikan Biologi Universitas Baghdadi Semarang. Di sini saya akan melaporkan hasil proyek budidaya perikanan saya dengan judul Pengaruh Pemberian Pakan Alami dan Buatan terhadap Kelangsungan Hidup Ikan Lele atau Clarias sp. Nah, untuk alat dan bahannya ada wadah ikan berupa tong bekacat, ada benih ikan lele 20 ekor, air, pelet, cacing sutra, kamera HP untuk dokumentasi. Nah, di sini untuk ember kontrolnya saya memberi pakan hanya dengan menggunakan pelet saja. Nah, untuk ember perlakuannya, untuk pemberian pakannya di hari pertama itu berupa pelet, hari kedua berupa cacing sutra, hari ketiga berupa pelet lagi, serta hari keempat berupa cacing sutra, begitupun seterusnya. Nah, ini adalah hari di mana saya membeli benih ikan lele. Di sini saya belum memberi perlakuan karena agar ikan lele menyesuaikan dengan kondisi lingkungan terlebih dahulu. Pemberian pakan dilakukan pada hari berikutnya. Nah, pada hari ketiga ini lele yang masih hidup tersisa 18 ekor karena pada ember kontrol lelenya mati 1 dan pada ember pelakuan lelenya juga mati 1 ekor. Dan pada hari ke-6 lele pada ember kontrol mati 1 dan lele pada ember perlakuan juga mati 1. Jadi total semua dari hari pertama sampai hari ke-6 itu lele masih tersisa 3 ekor saja, yaitu 2 ekor pada ember kontrol dan 1 ekor pada. Nah, ada beberapa faktor yang mungkin menyebabkan lele tersebut mati. Yang pertama, lele belum bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Untuk yang kedua itu lelenya stres. Untuk yang ketiga, kondisi wadah yang terlalu tinggi sehingga menyebabkan lele susah mengambil oksigen dari atas. Ini adalah dokumentasi dari ikan lele yang sudah mati. Ikan lele mati serentak karena adanya human error. Human error di sini adalah penempatan ikan lele yang berada di dalam rumah dan tidak pernah terkena sinar matahari secara langsung. Hal tersebut membuat ikan lele menjadi kekurangan cahaya dan bisa menyebabkan ikan lele menjadi mati. Jadi setelah lele pada percobaan kedua itu mati semua, saya memutuskan untuk membeli lele yang baru. Namun di sini ada kendala baru, yaitu di mana persediaan cacing sutra sudah habis dan di tempat saya membeli benih ikan lele tidak ada cacing sutra. Lalu saya memutuskan untuk mengganti eksperimen saya, yaitu perbedaan wadah terhadap kelangsungan hidup ikan lele. Jadi di sini saya menjadikan wadah tong atau ember tong itu sebagai kontrol dan wadah baskom sebagai perlakuan. Jadi di sini ada perbedaan antara lebar dan tinggi antara tong dan baskom. Pemberian makan.
Untuk pakan yang saya berikan berupa pelet semua karena di sini saya sedang bereksperimen mengenai wadah, bukan tentang pakan lagi. Pemberian makan dilakukan tadi pagi. Pada hari Kamis, ikannya yang ada di baskom sisa 6. 2 lainnya dimakan oleh kucing dan 2 lainnya mati. Ikan pada ember tong masih utuh 10 karena tidak kelihatan. Ikan dalam tong. Bisa dilihat pada hari Jumat tanggal 8, ikan dalam baskom 5 ekor, ikan dalam tong maaf kurang jelas, ada yang muncul ada Jadi pada percobaan ketiga saya ini tentang perbedaan wadah ini, lele hanya bertahan hidup selama 1 minggu. Ada beberapa faktor diantaranya yang menyebabkan lele mati. Yang pertama adalah faktor hama, yaitu berupa kucing. Lele pada ember baskom sering dimakan kucing, yaitu sebanyak 4 ekor. Hal tersebut dikarenakan karena wadah yang terlalu dangkal yang memudahkan kucing untuk meraih bibit ikan lele tersebut. Faktor yang kedua adalah adanya human error karena penempatan wadah terkena air hujan. Saya lupa memasukkan ikan lele ke dalam pada saat hujan dan keesokan harinya lele tersebut mati dalam jumlah banyak. Hal tersebut menyebabkan lele hanya tersisa 4 ekor. 3 ekor berada di ember baskom dan 1 ekor berada di ember tong. Dan pada keesokan harinya keempat lele tersebut sudah mati hingga tidak tersisa. Dari ketiga percobaan tersebut dapat saya simpulkan bahwa lele tidak dapat bertahan hidup dengan suhu yang terlalu panas atau suhu yang terlalu dingin. Lele tidak dapat hidup jika terkena hujan secara langsung ataupun terkena matahari secara langsung dalam kurun waktu yang lama. Faktor-faktor human error haruslah diminimalisir untuk pembudidaya. Dan untuk faktor wadah juga sangat memengaruhi kelangsungan hidup lele. Wadah yang terlalu tinggi seperti tong akan menyebabkan lele menjadi susah ke atas untuk mengambil oksigen. Hal tersebut membuat lele kekurangan oksigen. Jika lele kekurangan oksigen, maka tingkat kematian lele akan sangat tinggi, terutama pada benih ikan lele. Demikian laporan budidaya ikan lele dari saya. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.